Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Sya'ulillahi ta'ala al-Fatiha. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul Rahim sultanul jadid radhiyallahu anhu hadratul ilmu Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuti Syekhina wa murabbiina Syekh Husain Syafi'i Syekh Abdurrahman Lamul Fatiha. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 37 ya? Nggih. Berapa? 42. Oh iya. Pakai qiraah Imam Hafs ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suhut. Lis-suhut. Jadi jika wakaf taknya dibaca sukun dan hams. Hams itu berarti ada desisnya. Lis-suhut, lis-suhut, lis-suhut. Ulangi. Ayo. Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suhut. Surat Al-Maidah ayat ke-42 ya. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Ikhfa safawi ada mim sukun di ketemu ba. Fahkum gitu. Fahkum ulangi. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qisat. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut tauratu fiha hukmullah. Fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalik. Wa ma ulaika bil mu'minin.
Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyyuna wal ahbar. Wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum sababi. Salim, ngoni suara pemana? Ada suara om. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Wa katabna wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun. Wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Yang nguripno ampli ning kene nah. Gak krungu suarane, pengdan. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Walal mal Ibrahim Allah Ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada ping itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Benar itu. Pintu. Sama'una hum utawi alladzina lam yurid iku sama'una kang akeh krunune lil kadhibi maring gorot akaluna kang akeh mangane lisohti maring perkara haram murni bidomil ha'i kelawan domai ha' wa sukuni halan sukuni ha' ayil harami tegesi haram karisa kaya ngalap pungli niku pungutan liar pajak liar sidik minta uang sidik minta uang mau ngurus surat kesehatan dimintain uang mau pindah rumah dimintain uang mau minta surat keterangan sehat minta uang alias diminta terus. Nah apa mereka itu nggak punya gaji ya, padahal sudah digaji negara tujuannya melayani rakyat. Mau minta surat keterangan ini dimintain uang, padahal yang dimintai uang orang nggak punya. Ini zaman dulu ada begitu. Orang yang tidak mau, tidak disucikan hatinya oleh Allah. Makanya nanti kalau kalian di antara kalian ada yang jadi polisi ya, nih ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi ketua RT, ada yang jadi Pak RW, kadus. Jangan sedikit-sedikit minta pungutan liar, jangan ya. Nah itu tidak boleh karena kalian sudah digaji oleh negara, ya toh. Sidik-sidik minta uang, sidik-sidik minta uang dulu. Kalian apa tidak digaji negara? Sudah digaji, dapat tunjangan, masih aja minta uang sama rakyat kecil. Rakyat kecil yang hidupnya miskin dipletet ya. Ya Allah, gitu. Sumbangannya 1.000, RT ini jaluk 10.000, RW ini jaluk 20.000, kepala desa ini jaluk 50.000, camatnya jaluk 10.000, bupati ini jaluk 30. Hari piro? Ya, gubernur ini jaluk 10.000, hari piro? Ya Allah, astagfirullah. Nah ini yang harus dirubah. Ini gitu. Itu namanya suhat. Ya suhat itu barang haram dari pungli. Dari apa? Pungli. Suhat namanya, bukan suket ya. Suhat. Suhat itu apa? Pungli. Pungli. Sallallahu Nabi Muhammad. Iki malah latihan tanda tangan nazar. Latihan tanda tangan pungli apa? Ya. Nanti kalau kalian jadi hakim, jadi jaksa, jadi kepala desa, jadi bupati, jangan suket. Jangan apa? Pak camat, ibu camat, ibu bupati, Rehana, Isha, Amin. Bapak Gubernur Siti Munawar, Bapak Gubernur, Ibu Gubernur Siti Munawar, Gubernur Provinsi Maluku Utara yang hafal Quran 30 juz. Jangan sedikit-sedikit minta bangun. Ibu Bupati Nova Ayu. Apa gitu? Ayo Permatasari ya. Ibu Bupati. Wah, Ibu Bupati yang sangat jujur. Tidak pernah meminta pungli. Ya, Rafa. Profesor Dr. Rafa
Hakim Agung Indonesia tidak pernah meminta Dr. Randes Salim Miftahul Falak. Jadi jangan minta suhets pungutan itu haram ya. Sudah digaji negara. Wong meneh jadi polisi senengane golek-golek kesalahan wong. Ini ban enggak ada tutup pentilnya, denda hilang 100.000. Aduh, enggak ada spionnya. 200.000. Duh. Ini piye? Motornya nih catnya sudah berubah, hilang. Ya Allah. Jangan ya. Ya, ini nanti polisi cuma san. Besok tadi polisi orang deh. Enggak. Ya. Itu tukang balik kiai ya memang. Begini. Kalau kalian jadi pojok jangan minta suhat. Jangan apa minta suhat. Fa in ja'u mongko lamun teko sapa ladina ka ing sira litahkuma ataupun kalian mensuhat ya. Kalian salah minta dibeneri. Pak Hakim, saya ini harus menang Hakim. Nih tak kasih uang 1 triliun, tambah mobil Mercedes Benz 10, rumah mewah 4. Saya benerin ya. Aduh Pak, gimana Pak? Kurang lah. Ya udah 3 triliun. Astagfirullah. Itu enggak boleh. Itu namanya menyuap, nah itu tambah parah, itu lebih dari suhat itu. Jangan melakukan suap atau suhat atau gratifikasi. Litakuma drabun ngukumi sapa sira bainahum ing dalem antarane alladzina fahkum mongko ngukumono sapa sira baina mingdir mantarane alladzina au a'ridu utamingo sapa sira anhum saning alladzina hadza utawi iki fahkum bainahum iku atakhiru apa ngenake milih mansukun iku kang den salini bikauli kelawan dawuhne Allah taala wa anihkum lan awaan lan ing setuhune kelakuan iku hukumono sapa sira kabeh Bainahum ing dalem antarane alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum al ayatan utukna sapa sira ing ayat fayajibu mangko wajib apa al hukmu hukum bainahum ing dalem antarane alladzina idza tarafi'una likane nglaporake sapa alladzina ilaina nglaporake ing perkarane ilaina maring kita wa huwa utami wa anihkum bainahum iku asahu qaulai Syafi'i luwih sah sae dari qaul lurune Imam Syafi'i falau tarafa mongko lamun laporan sapa Yahudi ilaina maring kita ma muslimin saratane wong muslim wajib mongko wajib apa hukum ijma'an kelawan ijma'i ulama wa antu lan namun mingu sapa sira anhum sani alladzina fala yadullu mangko ora bahayani apa alladzina kaing sira sayan ing suci-suci in hakam talamun ngukumi sapa sira bainahum ing dalem antarane alladzina fahkum mongko ngukumono sapa sira kabeh bainahum ing dalem antarane alladzina bil qisti kelawan adil kelawan adil. Jangan sampai kalian jadi pejabat ya memberi hukum tidak adil ya. Umpamanya Danu jadi hakim, Pak Hakim harus memberi hukum yang adil ya. Upamanya kalian harus memberi hukum yang adil kepada siapa saja, entah yang satu keyakinan atau tidak. Kalau dia benar, katakan benar, vonis benar. Kalau dia salah, katakan salah. Ya ngono saja. Ngono. Ojo sing salah dibenerno krana duit, sing bener disalahno krana duit. Kuwi jenenge mata ijo, mata duit. Mata ngono. Nek duit abang yo mata abang. Iya. Wis utak-utik kae, kuwi pindahan sana, Sat. Tangani apa itu nakal. Ya jangan utak-utik tak. Soalnya Nabi Muhammad ya.
Lah itulah namanya orang yang tidak benar. Jangan. Kalau kalian jadi tugas negara harus memberi hukum dengan adil. Innallaha ing satuna Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-muqsitina ing wong kang padha adil kabeh. Al-adilina tegese pira-pira kang adil kabeh fil hukmi ing dalem hukumi. Fil hukmi ing dalem hukumi. Ai uti putek sing ganjar sapa Allah min muqsitin. Wa kaifa yuhakimunan wa kaifa lanai kekalu kaya apa yuhakimun jalur hukum sapa Yahudi ka ing sira. Ini zaman Nabi minta hukum kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi langsung minta petunjuk Allah. Ya kalau kamu menghukumi orang Yahudi, yang benar katakan benar, yang benar diadili dengan kebenaran, yang salah dikisos, dihad, dihukum dengan cara yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an. Wa indahum lan ing dalem wa indahum kono sandinge Yahudi at-Taurat utawi kitab Taurat. Fiya iku tetep ing dalem Taurat hukumullah. Sebab apa? Orang Yahudi juga memakai hukum Taurat. Taurat itu juga yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Yang dihukum katakan dihukum. Ya. Sama dengan Al-Qur'an Taurat. Maka Kanjeng Nabi yang benar dibela, yang salah dihukum. Itulah hukum. Yang dalam tarah hukum Allah ta'ala hukum Allah birajmi kelawan keranjam istibhamu ta'ajubillah. Tapi karena orang Yahudi ini ahli kitab itu bukan ahli pinter baca kitab enggak, tapi ahli merusak kitab. Mereka kemudian menolak apa yang dihukumkan Rasulullah. Mereka, wah mana nggak ada di Taurat, nggak ada tentang kalau orang memerkosa orang atau berzina itu diranjam sampai mati, nggak ada. Mereka sobek lembaran-lembaran kitab Taurat, dihilangkan, diumpetin. Mana ada begini di kisos, nggak ada, diranjam nggak ada. Akhirnya mereka sering orang-orang Yahudi ini, orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa, yang paling dasar-dasarnya mereka diserbu di benteng mana? Khaybar, pertempuran Khaybar, menembus benteng Khaybarnya orang Yahudi. Akhirnya mereka kalah, ditaklukkan gitu. Karena apa? Karena mereka sering merusak kitab Taurat dan juga merusak perjanjian dengan kaum muslimin gitu. Dan di antara orang-orang Yahudi itu ada yang adil juga, ada yang benar juga gitu. Itu ailam yaqsudu tegese orang sapa Yahudi bidzalika kelawan mengkono-mengkono jalu hukum ma'rifatul hakim ngawadu perkara hak bal-balik perkara wa utawi kang wa utawi ku ahwan luwe enteng alih ing atase Yahudi. Sumaya tawallau namung kono li padha mingu sapa Yahudi. Yuariduna tegese padha mingu sapa Yahudi. Padha mingu sapa Yahudi. Padha mingu sapa Yahudi an hukmi kasane hukum sira berajmi kelan ranjam. Al muwafiqu kang ngocoki hukum li kitabi maring kitabi Yahudi. Mimba didalika sing sawise mengkono-mengkono nyuwun hukum. Atahkimi tegese nyuwun hukum. Wa malan ora ulai ka ta mengkono-mengkono Yahudi kul bil mukmina kelawan pira-pira kang iman bi Taurat. Inna ing sedune ingsun iku angzalna nurunake sapa ingsun at-Taurat ing kitab Taurat dia iku tetep ing dalam Taurat hudan utawi nuduhake minat dolalati saking sasar wa nurun lan cahaya bayanun iku martilakil ahkami maring pira-pira hukum yahku mengukumi biya kelawan Taurat sapa nabiyuna para nabi kabeh min Bani Israil saking kaum Bani Israil. Alladzina rupane wong akeh aslamu kang padha manut sapa alladzina nqatu tegese manut sapa alladzina lillahi maring Allah. Maka sesungguhnya Allah itu menurunkan kitab Taurat, yaitu kitab sebelum kitab Zabur, sebelum kitab Injil. Itu tujuannya apa? Tujuannya orang supaya memasrahkan dirinya aslam, tujuan supaya Islam. Jadi orang Yahudi yang mengikut Taurat ya orang Islam.
Islam. Orang Nasrani yang mengikuti Injil yang benar ya Islam. Islam itu apa namanya Pak? Menyelamatkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Makanya di zaman Nabi ya banyak orang-orang Nasrani yang benar, bukan orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Ya, mereka menyembah Allah seperti pendeta Abdullah bin Salam yang akhirnya menjadi sahabat Abdullah bin Salam, seperti tokoh Yahudi yang besar namanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya, seperti tokoh Majusi negara Iran, negara Farsi namanya Salman Al-Farisi, ahli strategi perang, ahli strategi bangunan, itu namanya Salman Al-Farisi, pinter bangun, pinter arsitek, pinter perang, strategi, caranya nggih benteng ini, caranya gawe perkumpulan tentara, kavaleri bagaimana, infanteri bagaimana, itu namanya Salman Al-Farisi. Tapi itu kalau perang pasti tanya Salman, Salman ini gimana nih kita dikepung tentara Ahzab? Strateginya kalau di negaramu Parsi sana, Iran sana gimana? Kalau diserang orang-orang yang ingin menyerang negara. Oh, caranya kalau kita tentaranya sedikit ya Nabi, kita harus membuat khandak. Maka dinamakan perang khandak. Nanti ada bentengnya, tukang manahnya, ya. Tentara kalau mau melewati khandak, paritnya itu, ya parit. Melewati apa? Parit. Bikin suatu parit ataupun sungai yang mengelilingi kota ini. Kuda terbaik tidak bisa melewati, meloncat, panah terbaik tidak bisa melewati. Dan bangun pos-pos. Jika orang mau nyebrang, panah jet. Itu yang dibikin oleh Salman Al-Farisi. Sampai sekarang ada bekasnya benteng-benteng yang di atasnya khandak itu. Kalau tentara Ahzab mau datang, dipanah dari atas. Tapi sebelum tentara Ahzab ini nyerang, sudah dihancurkan oleh Allah dengan angin puting beliung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa zamal ahzab wahdah. Fahazamal ahzab wahdah. Muntah matur ayasan itu. Udan enak. Ya, saudara Nabi Muhammad. Siapa yang menghancurkan tentara Ahzab? Allah wahdah. Tanpa yang ngiwangi, yang bantu Allah yang menghancurkan tentara Ahzab. Allah sendiri, Allah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzab. Apa suara tanpa rupa ini? Ya Allah. Merene. Oh, bisa ngumpet dok burinan salon nih. Maju. Wis teko kuweri do ngumpet ning mburi salon. Maju ning ape? Nampak ini. Jojo isin gerdir royal wedok ora bakal dikrokot. Ya Allah. Tentara apa mau gitu? Tentara Ahzab dihancurkan oleh Allah wahdah. Allah dengan sendirinya menghancurkan tentara Ahzab. Jadi belum sampai khandaknya Nabi sudah pada hancur karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Siapa itu orang-orang Yahudi yang mengikuti Taurat? Berarti mereka adalah orang yang Yahudi yang benar, dan para rabi mereka atau orang-orang yang menuntun manusia mengenal Tuhannya, itu rabi Yahudi, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Itu kemudian dia masuk Islam dan menjadi pengumpul hadis. Sering disebut Rasulullah, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar. Itulah dulunya rabi Yahudi itu. Masuk ketemu Nabi, masuk Islam itu. Kalau yang pendeta ya Abdul bin Salam itu pendeta besar yang seluruh jemaatnya masuk ke dalam agama Allah. Al-ulama tegese ngukumi sapa pira-pira ulama minhum sangi hadu warbaniyun wal akhbarul pira-pira wong alimi, pira-pira wong alim, al-fuqaha tegese pira-pira wong alim fikih,
lima kelawan sebab perkara ai bisa babilladzi tegese kelawan sebab perkara ustughfidu kang den raksa sapa alladzina hadu warbaniyun istauda'u tegese den ustauda'u tegese den titipi sapa istauda'u tegese den titipi sapa alladzina ustauda'u tegese den titipi sapa alladzina hu ing ma ai istahfadhu tegese ampere ngreksa hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah iyahu ing iya ma min kitabillahi saking kitabe Allah ayu batilu tegese ganti sapa hadu rabbaniyun hu ing ma wa kanu lan ana sapa hadu warabbaniyun iku alihi ngatasi kitab iku syuhada biro-biro kang neksani ana wong setune kitab iku hakun kang bener bala tahsya mongko coba wedi sapa sira kabeh annasa ing menungso ayyuhal yahudu tegese wong kafir Yahudi fi idhari ma ing dalem mertelake perkara indakum ing dalem sanding sira kabeh minati Muhammadin. Maka ini mereka tuh sudah ditarget ya, sudah diberikan briefing lah istilah kalau orang sekarang, sudah diberikan semangat oleh Allah. Kalau kalian tahu kebenaran, sampaikan kebenaran itu. Seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, menyampaikan ya, bahkan seperti para sahabat ya, yang bapaknya seorang Yahudi, dia menunjukkan satu kertas ya, yang disimpan selama bertahun-tahun oleh ayahandanya, tidak boleh dibuka. Ketika bapaknya meninggal, dia membuka sunduk sebuah kotak rahasia. Ternyata di dalam kotak itu ada sifra wahidah, satu lembar kitab daripada sobekan kitab Taurat. Ternyata di situ menemukan ada seorang nabi akhir zaman, maulidu di Makkah, dilahirkan di Makkah, hijrahnya di Madinah, dan wasultanu bisyam, dan kerajaan nanti terbesarnya ada di Syam atau sekarang Irak, Syria, Turki itu Lebanon, Jordania, itu semua meliputi sampai Jazirah Arab, Aman, Oman, Yaman, Misra, ada Aljazair ya, itu semuanya itu adalah kesultanan zaman yang akan mendapatkan berkahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu mensabdakan bahwa sultanuhu di dalam kitab Taurat itu. Nah itulah kanjeng Nabi Muhammad. Dan ciri khasnya Nabi akhir zaman wayat taziru, memakai nyamping tengah-tengah ai sarungan. Maka ciri tanda-tanda Nabi itu kalau di dalam atau istilahnya tidak bepergian, beliau memakai sarung ya. Sholat malam, besok tidak pakai sarung ya, kayak santri. Maka santri itu ciri khas pengikut pakaian Rasulullah ya. Maka kalau di pondok-pondok Jawa itu putra putri pakai sarung semua, karena sunnah mengikuti baginda Nabi. Pondok-pondok putri ini Jawa kan, ya kan? Sarungnya dari YouTube pakai sarung semua. Yang laki-laki pakai sarung, yang perempuan pakai sarung. Sarungnya kepidak jadi gereja. Sanding ada sarung kepidak jadi memang deh. Hati-hati nanggu sarung sing kenceng ya, sampai kepidak gereja begitu aja. Nabi akhir zaman memakai sarung nih ngoten iki. Bola nang nggo wedok sarungan iku sunah nih ngoten. Kan kanjeng Nabi itu nggo sarung ngoten ya. Soalnya Nabi Muhammad itu disuruh mereka jangan sampai menyembunyikan tanda-tanda kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaulan padha wedya sapa sira kabeh ning ingsun fikit mani ing dalam ngumpetake ing ma. Wala tastarulan ojo padha amre ganti sapa sira kabeh. Tas tandu tiru tegese amre ganti sapa sira kabeh di ayat iklan pira-pira ayat ingsun samanan ing bondo kalilan kang sithik minat dunya sanging bondo donya takhuduna kang padha ngalap sapa sira kabeh ing saman ala kitmani yang atas yang ngumpetake ayat. Dan kalian jangan menyembunyikan ayat-ayat Allah di dalam Taurat, karena kalian disuap dengan harta benda.
Waman utawi sapa sapane mengko lam yahkum orang hukumi sapa man bima kelan barang anzala kang nurunake ing man sapa Allah Gusti Allah fa ulaika utawa mengkono-mengkono man hum ya man kabeh iku al kafiruna wong kafir-kafir kabeh. Barang siapa yang menghukumi suatu perkara dengan memakai ayat-ayat palsu, ayat-ayat yang bukan dari Taurat, Zabur, Injil atau Al-Quran, maka mereka adalah orang yang kafir, orang yang keluar dari rahmat Allah, orang yang lebur segala amal ibadahnya. Maka siapapun orang-orang yang tidak memakai hukum Taurat, hukum Zabur, hukum Injil, hukum Quran, ya, mereka semua merobek kitab Taurat, membuang yang berat-berat. Wah ini berat, saya nggak pakai, dihilangkan. Wah ini kalau umat tahu ini umat bisa ninggalin kita, dibuang. Nah, orang-orang yang seperti ini maka itulah orang kafir. Maka jika orang Yahudi memakai hukum Tauratnya, dia bukan orang kafir. Itu hukum Allah, Taurat. Tapi Taurat yang asli, bukan Taurat yang sudah dirubah-rubah oleh ahlul kitab. Bukan Zabur yang sudah dirubah-rubah oleh ahlul kitab. Bukan Injil yang sudah dirubah-rubah. Kalau Injil yang asli pakai hukum Nasrani, dia bukan orang kafir. Dia orang yang termasuk pasrahkan dirinya kepada Allah. Bakat taknala merduake sapa ingsun farad dan ategese merduake sapa ingsun alih mengatasi Yahudi via ing dalam Taurat. Taurat tegese kitab Taurat anan nafsa ing awa-awaan tak tutuk tolu tuk talu tegese den pateni apa nafsan bin nafsi kelawan awa-awaan. Ida kotalat nalikane mateni apa nafsa awal tuai anan nafsa niku. Ida kotalat nalikane mateni apa anan nafsa ha ing bin nafsi. Rujuke digawe beda-beda ya. Anan nafsa beda, bin nafsi beda. Wal ainalan ing mata tuf qau tegese den cuplak apa aina bil aini kelawan nyuplak mata kang meneh. Kalau ada orang mana orang kena matanya ya matanya dicuplak, gantinya mata dibaris mata, tangan dibaris tangan, nyawa dibarisnya nyawa. Wal anfalan irung, irungi kena panah, ketembak irungi jadi berotol irungi. Astagfirullahaladzim. Irungi jadi berotol, jadi gerumpung. Ya Allah, duwe kucing melayune nyokot irungi aja pamane. Pamane jan ora tenan. Wis urung duga wis. Dadi ini duga ora duwe irung. Duga ora duwe. Piye kudune yo bales irung iki dicokot. Ana wong cokot-cokotan. Ana wong A nyokot irungi wong B, bareng dicokot irungi ilang. Irungku gak ora irunge. Wong sing kira wong A nyokot irungi wong B. Pembalasane kudune wong B nyokot irungi wong aku gak irung, saiki kepen irung tak cokot. Iku jenenge hukum pembalasan bil anfi kelawan gerumpung irung wal udunalan ing kuping. Tuk tau kang den tugel apa udun bil uduni kelawan nugel kuping liya wasinalan ing untu tuk tau tuk tolang tegese den copot apa sini. Ana wong jotos kancane. Des lho untuk protol. Oh. Nggih, mana? Iku pembalasane ya untune dicoplok. Bar jotos arek kae ya. Nggih, Pak. Saiki hukumane dicoplok untune. Coplok ngutang. Nek kepen untuk dosane iki. Nek gak ya usut ning akhirat. Ning neraka balasan lho, nek coplok untune neraka wah. Dicoplok tek. Sakitnya urung lara untune wis metu meneh. Coplok meneh. Ya Allah. Setiap detik dicoplok ora. Nah dicoplok sepisan yo lara. Nah dicoplok ping terus-terusan. Oh, iya Zat. Kan dicoplok sepisan lara ora. Nah ping 10 lara ora. Super lah. Lah kuwi terus selama ning donyane ora njaluk ngaku. Aku jotos sampean lek piye? Untune sampean protol ora protol, wis untuk protol nggoji hutang. Kotak, ya wis, pas.
Mungkin cuman jeng kabel gue beron, koncone apa itu tukaran. Iku dijual tas ini untuk nih, menjeruk. Jadi pembalasannya untuk nih di Palu gitu nih. Di sini kelawan nyepot untuk kang meneh, untuk wong sing nyepot no. Pikir atir nang dalam macan suci. Ya Allah. Kowe pinaen lho. Kotak arek loro iki ngene lho. Kono, kene. Yang dikerokot karo anak itu anak negeri. Nah, kucing kayak udah. Weh, mana nih? Bocah kotak suci saya. Saudara Nabi Muhammad. Pikir atir nang dalam macan suci birafi kelawan dan wacara fa'fil arba'atin dalam kalimat apa? Dalam kalimat apa tebal juruha utai pira-pira tatu bil wajah ini kelawan wajah loro ku kisosun ana wales kon jiwit kancane sampe gosong ya genten dijiwit kancane gosong ngono yo kisosun ana wales ayo ketasu den wales apa wong fiya ing dalem juruh ida amkana nalikane kongang apa kisos kayati kaya tangan warjilan sikil wadzakar dan dakar wa nahwi dzalika sabadani mengkono yati warrijli wa malan perkara layung kinu kang ora kongang fi ing dalem ma apa al hukumatu aweh tampa hukum utawa aweh hukum wa hadzal hukmu tawikilah hukum wa in kutibana lamun wajibake apa hukum alih mengatasi Yahudi bahwa mengkote hukum iku muqaddarun kang den tetepake fi syar'ina ing dalam syariat kita. Jadi orang Yahudi yang memakai hukum kitab Taurat yang benar, ya dia bukan orang kafir, orang Islam. Orang Nasrani pakai kitab Injil yang benar, ya dia bukan orang kafir, kecuali kalau memakai hukum-hukum yang telah dipalsukan itu lain. Paman mangkota sapa-sapa nemang kuta sedekah sapa man bi kelawan kisos bil kisos itu kesewan kelawan kisos. Maka orang Yahudi memakai Taurat, ya dia orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Orang yang memakai kitab Taurat, ya Zabur, ya berarti dia orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Tapi yang Zabur yang asli, Zabur yang belum dirusak, yang belum dipalsukan. Bian makana klan rabyanto ngongake sapa man min nafsi saking awak dhewe man fawal mongko utawi faman tasaddaqa bih kafaratun panglebur lahu maring man. Waman utawi sapa sapane iku lam yahkum marang ngukumi sapa man bima kelawan perkara itu di zaman Nabi itu begitu. Zaman Nabi, dan walaupun Nabi itu penguasa dari semua agama dalam perlindungan Nabi, ya orang Yahudi di dalam perlindungan Nabi, orang Nasrani di bawah perlindungan Nabi, orang Majusi kan. Kalau Nabi mau memberi hukum, maka dipanggil ahli hukum agama tersebut. Yang salah orang Yahudi dipanggil tokoh agama hukumnya orang Yahudi. Kitabmu apa? Kitabku Taurat. Bawa Tauratnya sini. Kalau orang nyuri apa hukumnya? Di situ dibuka. Kalau orang berzina apa hukumnya? Di situ dibuka. Disamakan dengan Quran, sudah sepakat baru dihukum. Jadi kan Nabi itu tidak langsung semua harus Quran, enggak. Semuanya dilihat. Itulah keadilan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang Yahudi dihukum sesuai dengan hukum Yahudi, kitab Taurat mereka. Tapi yang benar, kalau disinyalir hukumnya itu telah dirubah, maka diteliti oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan syariatul Quran. Itu begitu. Bima kelan perkara anzala kang nurunake ing masaba Allah busana fil qisas ing dalam masalah qisas wa ghairi lan liyane qisas. Fa ulaika mangko tai mengkono man. Itulah sampai di dalam masalah hukum kriminal itu Rasulullah itu tetap mempertimbangkan individu seseorang itu beragama apa. Oh, ini orang zina, agamanya Yahudi, panggil tokoh Yahudi, hakim Yahudi, dia pakai hukum apa? Hukumnya Yahudi, buka kitab Taurat itu tidak langsung semua diketok pakai Quran, enggak. Itulah kanjeng Nabi Muhammad SAW
dalam piagam-piagam Madinah itu begitu. Agamanya apa? Oh, ini orang Nasrani. Panggil tokohnya Nasrani, ahli hukum Nasrani. Dihukum dengan kitab Injil, hukum-hukum Injil. Tidak Rasulullah langsung memaksa kamu harus ikut hukum Quran, enggak. Tapi yang Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli. Itulah Rasulullah, keadilan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Nabi Muhammad. Jadi Rasul tidak pernah memaksa, ya, mengintimidasi, menekan orang-orang agama lain untuk semua dihukum pakai hukum syariat Al-Qur'an. Enggak. Dia agamanya apa? Ya dihukum dengan agamanya itu. Itulah keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faulaika mengkote mengkono-mengkono. Maka kalau orang memberi hukum tidak dengan hukum Allah, tidak pakai Taurat, Zabur, Injil atau Quran, maka mereka hum ulaika iku adzalimuna, pira-pira wong kang zalim kabeh. Al-Fatihah. Baca